Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda-ananda yang kami banggakan? Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Konsep tentang ruang merupakan salah satu yang harus dipahami dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Konsep ruang digunakan untuk mempelajari keseluruhan berbagai fenomena yang berada di atas permukaan bumi sebagai sarana memahami karakter bagian-bagian permukaan bumi serta cara orang berpikir dan berinteraksi dengannya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi, air tanah, sampai kedalaman tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya, termasuk komunikasi antar manusia yang tinggal di dalamnya. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Jadi, dapat disimpulkan, Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan, atau dari suatu daerah ke daerah lain. Nah, itu tadi pengertian tentang ruang dan interaksi antar ruang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 bentuk interaksi antar ruang. Silakan simak videonya. bentuk-bentuk interaksi antar ruang terdapat
3 bentuk, yaitu yang pertama, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contoh, urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan lainnya. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, membaca koran, dan lainnya. Ketiga, transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya, pengangkutan barang, perdagangan, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. 3 syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Saling melengkapi artinya dua lokasi yang menghasilkan komoditas berbeda kemudian saling melengkapi kekurangan masing-masing. Misalkan, ada 2 wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B. Wilayah A merupakan penghasil sayur sehingga memiliki surplus sayuran. Namun, wilayah ini kekurangan ikan. Sementara, wilayah B adalah penghasil ikan sehingga memiliki surplus ikan. Namun, wilayah ini membutuhkan sayuran. Dari kondisi ini, mendorong terjadinya interaksi antara kedua wilayah karena terjalin saling melengkapi kekurangan masing-masing. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara artinya suatu lokasi yang menawarkan jarak akses yang lebih dekat sebagai tempat asal maupun tujuan. Dalam kondisi yang berbeda, hubungan interaksi yang dulunya kuat dapat menjadi melemah jika ada lokasi lain yang menawarkan faktor interaksi yang lebih baik. Misalnya, faktor jarak dan biaya. Selain wilayah B, wilayah C juga merupakan daerah penghasil ikan. Dan wilayah C jaraknya lebih dekat menuju wilayah A. Dari kondisi ini, wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C karena jaraknya lebih dekat daripada ke wilayah B. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. 3. Kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer artinya suatu lokasi yang memberikan kemudahan dalam pengiriman barang karena ketersediaan infrastruktur yang baik. Infrastruktur jalan yang rusak dan sulit dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi keruangan meskipun jarak antar wilayah tersebut berdekatan.
jarak wilayah A ke C dekat. Namun, kondisi jalan ke wilayah tersebut rusak. Sedangkan jarak antara wilayah A ke B jauh. Namun, kondisi jalannya lebih baik. Dari kondisi ini, wilayah A akan lebih memilih membeli ikan ke wilayah B. Karena lokasi tersebut menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik. Alhamdulillah, pembahasan di video pembelajaran kali ini telah selesai. Sekarang, Ustadz mau ngasih tugas untuk ananda-ananda sekalian. Tugasnya adalah sebagai berikut.